Halo, assalamualaikum. Paket jadi baru datang dari Gosen barusan, sebuah tablet Samsung. Udah pada tahu lah ya, saya taruh di judulnya. Jadi kita langsung buka aja boxnya ini. Ya, jadi ini dia isi paketnya, Samsung Galaxy Tab A9 atau A9 dan dikasih stiker free adaptor 25 watt. Saya nggak tahu apakah ini selamanya atau di masa first launch atau promo aja ya. Karena ada juga seller yang jual lebih murah 150.000 tapi nggak dapat charger yang 25 watt ini. Chargernya warna putih untuk yang ini ya. Nanti kita lihat kabelnya warna apa. Dan seperti ini kemasan kardusnya ya. Kalau tanpa charger tipis banget. Ini harganya cukup bersaing loh dibandingkan beberapa brand lain. Bahkan brand yang kurang jelas sekalipun. Galaxy Tab A9 ini dijual di harga Rp2.299.000 untuk varian RAM 4GB dan storage 64GB dengan konektivitas Wi-Fi only. Tinggal tambah Rp500.000 lagi untuk konektivitas 4G ya, karena ini menggunakan prosesor 4G MediaTek Helio G99. Kamu nggak salah dengar. Prosesornya memang MediaTek Helio G99 6 nanometer yang artinya sudah awet baterainya pasti. Dan juga performanya kenceng. Kalau Samsung smartphone-nya yang pakai Helio G99 adalah Samsung Galaxy A24. Udah nonton reviewnya? Kalau belum, boleh nanti saya munculin ya di card di kanan atas. Yuk kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Ingat chargernya terpisah ya tadi ya, di box terpisah dan kita harus lepaskan dulu segelnya. Oh, ini kayaknya didorong ke sini aja nih, ditarik ya. Yes. Ini memang ukurannya mini, 8,7 inci. Kalau mau yang besar ada Samsung Tab A9 Plus. Itu yang versi konektivitasnya seluler itu sudah 5G ya, dengan Snapdragon 69G. Harganya 3 dan 4 jutaan kalau saya nggak salah ingat ya. Kamu boleh cek di wishlist yang sering saya share di sosmed dan juga di community tab di YouTube ini. Oke, nah kalau ini masih mengandalkan body dengan dua bahan. Jadi back cover yang sisi luarnya, sisi tengahnya, sisi yang paling dominan itu menggunakan metal, tapi bagian atasnya makanya dipisah garis seperti ini. Bagian atasnya dari plastik, begitupun bagian bawahnya. Kenapa? Karena untuk sinyal reception ya, penerimaan sinyal yang tetap baik. Dan oke. Saya sempat baca quad speaker, kayaknya yang quad speaker itu yang A9 Plus ya. Kalau ini dual speaker stereo, di kiri seperti ini. Dan, oh enggak di kiri ya, karena si kamera depannya posisinya di samping kalau lagi posisi landscape. Jadi kayaknya di atas ya, seperti ini, dan di bawah. Dan di bawah ini ada mikrofon juga, port Type-C, serta jack audio 3,5 mm. Nah, di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker, lalu di sini mikrofon. Mikrofonnya kita hitung ya, 1, 2, di bawah tidak ada, dekat kamera tidak ada. Jadi ada 2 mikrofonnya. Ini warna grafit atau hitam. Kita akan lepaskan juga stiker ini. Oke, kameranya 1 di belakang 8 megapiksel, kamera depannya tadi 5 megapiksel. Jadi tidak mengikuti Tab S9 FE ya, yang kamera depannya resolusinya lebih tinggi dibandingkan kamera belakang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba lihat aja dulu sambil disimak, kita nyalakan. Karena artinya tablet ini juga nggak punya fingerprint scanner nih. Tapi ukurannya compact ya, 8,7 inci dengan bezel kalau lagi landscape berarti kiri dan kanan lebih tebal. Yang atas dan bawah pun masih lumayan tebal ya kalau dibandingkan Tab S9 FE atau Tab S6 Lite yang saya unbox kemarin. Sisanya di dalam kotaknya ada stiker IMEI. Oh iya, kabelnya berwarna putih ya, meski si body dari tabletnya warnanya grafit. Kemudian ada Quick Start Guide. Ya, ini Quick Start Guide satu buku saja, sekarang digabung. Dengan yang bahasa Indonesia ada garansi resmi dan juga daftar service centernya seperti biasa. Yang saya cari terakhir adalah, oh iya, ada di sini, SIM tray ejectornya nih. Ya, di sisi kiri kalau lagi portrait atau di sisi bawah kalau lagi landscape ya, si tray kartunya. Nah, ini untuk yang versi Wi-Fi only ada slot micro SD, tapi ada yang tertutup tuh slot di situ. Kayaknya kalau di versi yang 4G atau LTE atau seluler ada satu slot untuk nano SIM card ya. A few moments later. Oke, sudah selesai saya setup dan ada face recognition ya untuk face unlock-nya di Tab A9 ini.
bisa tap 2 kali buat nyalakan layar dan dia memulai proses scanning wajah. Oke, dibilangnya nggak sesuai wajahnya. Nah, sekarang terbuka ya. Kita coba lagi. Oke, sudutnya kayaknya harus lebih pas karena kamera depannya sepertinya tidak terlalu wide. Nah, seperti ini home screen-nya, default wallpaper bawaannya seperti ini, dan kita akan cek langsung untuk storage pertama ya. Storage adanya di sini, battery and device care. Storage-nya dari 64 GB terpakai 17,5 GB, free-nya 46,5 GB, dan RAM-nya 4 GB ini masih bisa ditambah RAM plus kah? Ya, masih bisa ditambah RAM plus 4 GB lagi ya, 2 atau 4. Nanti bisa dimatikan juga kalau kamu mau. Dan by default tablet Samsung navigasinya pakai 3 tombol di sini ya, di pojok kanan bawah. Nggak pakai gesture defaultnya, tapi nanti bisa diubah juga. Nah, sekarang kita lihat untuk softwarenya, dia pakai One UI-nya versi full, bukan versi core, karena MediaTek Helio G99 itu powernya atau performanya udah mumpuni banget kali ya buat jalanin One UI yang bukan core. Nah, ini pakai Android 13 dengan Google Play System Update 1 Juni 2023 dan security patch levelnya di 1 Agustus 2023. Saya belum tahu untuk Tab A9 ini dapat jaminan software update berapa tahun, berapa kali. Tapi mudah-mudahan panjang ya, karena menjanjikan nih tablet Samsung 2 jutaan, Helio G99 yang mana performanya buat game sekalipun masih ngangkat ya. Kalau gamenya kayak PUBG Mobile, game-game menengah ke berat kayak gitu ya, bukan yang berat-berat banget. Kemudian kita akan cek sedikit untuk aplikasi bawaannya. Ada dari Samsung dan dari Google yang di-folderin. Nah, dari Microsoft sekarang nggak di-folderin lagi karena cuma OneDrive, nggak ada LinkedIn ya. Atau mungkin nanti pas ada Wi-Fi download sendiri, belum tahu sih, tapi kayaknya yang bakal download ini yang warnanya abu-abu ini. Ini kebanyakan aplikasi Samsung, ya termasuk Samsung Kids ya. Otomatis kalau dihitung sekarang ini, yang hitungannya bloatware cuma OneDrive loh. Mantap ya. Kemudian kita lihat untuk kamera. Oke, ada zoom 2 kali di kamera belakangnya. Resolusinya ingat hanya 8 megapiksel kamera belakang dan kamera depan hanya 5 megapiksel. Ada mode portrait. Ya, depan dan belakang bisa ya, portrait ya. Oke. Dan video untuk kamera belakang Full HD 30 fps dan untuk kamera depan wow. Sayangnya hanya HD ya, nggak bisa Full HD 30 fps. Padahal di Galaxy A05 series kemarin sempat menjentikan harapan ketika smartphone terjangkau Samsung pada bisa rekam sampai Full HD 60 fps di belakang dan Full HD 30 fps di depan ya. Tapi ya sudah, kita lihat aja sisanya. Kita kembalikan ke kamera belakang dan mode sisanya ada PUD, Panorama, Hyperlapse, Night, dan Pro. Pro-nya memang kalau di tablet sih Samsung ngasihnya cuma white balance, exposure compensation, sama ISO aja ya. Nggak ada shutter speed dan nggak ada manual focus. So, ini dia Samsung Galaxy Tab A9. Saya akan munculkan spek lebih lengkapnya di situ, termasuk resolusi layarnya yang saya belum tahu. Oke, kita bisa lihat dari screenshot ini. Untuk resolusi layarnya dari details ya. Jadi 800 kali 1340, hitungannya HD plus lah ya. Layarnya 800 kali 1340. Tapi untuk ukuran 8,7 inci harusnya tidak terlalu masalah. Meskipun ya kalau disimak baik-baik mungkin kamu bakal ngerasain ketajamannya tidak setajam smartphone biasa atau tablet Samsung lainnya yang lebih tinggi levelnya ya. But it's okay kalau menurut saya, karena gimana pun balik lagi ke harganya. Siapa yang butuh tablet 2 jutaan buat kasir misalkan ya. Helio G99 loh, kenceng buat kasir doang mah. Samsung pula. Maksudnya kenapa Samsung pula? Karena ya layanan purna jualnya sudah ada di banyak kota. Brand yang jelas. Dan kalau kamu ajukan ke bos juga kayaknya nggak bakal bikin alisnya mengernyit, dahinya berkerut. Brand apa itu? Nggak bakal ya. Kan ini Samsung. Tapi gimana tentang nanti performa dan lain-lainnya, kameranya, enak nggak UX-nya pas dipakai? Mungkin perlu dibahas lebih dalam. Kalau perlu boleh komen ya, biar rame. Kalau rame insya Allah saya sempatkan bikin reviewnya. Tidak ada NFC so far,
Kemudian tidak ada DeX juga, tapi kita coba edit buttonnya dulu. Siapa tahu ada yang belum masuk. Microphone access, text screenshot, extra dim, daily board, ada kids, belum. Ya, ada secure folder ya. Secure folder ada buat teman-teman yang butuh secure folder ada, tapi tidak ada NFC, tidak ada DeX mode juga, dan pastinya tidak ada S Pen maupun dukungan S Pen untuk layarnya ya. Ini 8,7 inci sekali lagi, layarnya HD+, 800 x 1340 resolusinya. Dengan RAM 4GB, storage 64GB, masih ada slot micro SD. Bisa ditambahkan, tapi saya nggak tahu kapasitas maksimalnya. Biasanya sih sekitar 1-2 TB lah ya. Untuk gadget zaman now, maksimal micro SD-nya yang mana harganya mungkin malah lebih mahal dari tabletnya tuh kalau yang 1 TB atau 2 TB. Paling teman-teman beli yang 128 kan, paling gede kayaknya sekarang micro SD. Atau yang udah punya buat mindahin data, misalkan banyak koleksi rekaman video, rekaman foto, dan juga voice note yang disimpan buat dikenang di tabletnya. Ya, karena banyak yang pakai tablet buat multimedia, buat media showcase. Bentar, saya rada ngerasa di sini rada, tahu nggak, kentob kalau kata bahasa Sunda. Kayak kurang rapi sedikit tuh. Kelihatan nggak? Karena ini bagian ini plastik ya, kalau yang ini besi nih. Sip, harganya Rp2.299.000 untuk yang Wi-Fi only, dan Rp2.799.000 untuk yang 4G ya. Keduanya sama dengan 4GB RAM dan storage 64GB. Oke, gitu aja infonya untuk saat ini. Izinkan saya coba-coba dulu tabletnya. Terima kasih yang udah nonton sampai menit ini. Boleh kalau meninggalin likes ya. Sampai di sini dulu unboxingnya. Sekali lagi, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.